hasil pengumpulan nilai, kemudian data yang saya peroleh bahwa IP rata-rata yang ada untuk semua mata kuliah di luar disertasi raihan sebesar 3,92 atau sama dengan ekivalen nilai A disertasi. Sehingga setelah nilai kita gabung, maka IP-nya naik menjadi 3,97. Dari data yang saya peroleh, Pak Ihsan Basit ini 2 kali cuti. Maka dengan demikian, berdasarkan hasil panduan akademik, ya, kalau kita sesuaikan, maka kami bersepakat untuk memberi nilai yudisium sangat memuaskan. Apakah Pak Basit menerima? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, kami ucapkan selamat datang di Pascasarjana Universitas Tadulako. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 16 Juli tahun 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Fedus Ihsan Basir NIM C203-20013, judul disertasi Model Integrasi Bisnis dan Sertifikasi Halal dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Berkelanjutan dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Promo Fedus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Kami hormati sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Tadulako. Dengan hormat Bapak Profesor Dr. Jayani Mutin SMSI, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon adanya suaranya, belum keluar suaranya. Apa volumenya? Alhamdulillah, bersyukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan menguji salah satu mahasiswa S3 dari program studi ekonomi atas nama Saudara Ihsan Basir yang saat ini sedang berada depan. Terima kasih, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Tentunya pada kesempatan ini sebelum saya membuka sidang ujian ini, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Abdul Razak Munir SMSI sebagai penguji eksternal dari Makassar. Semoga selama ada di Palu selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan
tentunya balik ke Makassar juga dalam keadaan yang sama. Dan jangan bosan-bosan datang di Bali, Prof. Baca. Dalam pelaksanaan ujian ini tentunya Prof. Baca beri waktu. Prof. Baca akan beri waktu agak panjang dibanding pengujian lain. Nah, kemudian nanti setelah beliau baru disusul oleh penguji yang akan saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita menguji disertasi dengan judul model integrasi bisnis dan sertifikasi halal dalam membangun loyalitas pelanggan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon di Allah SWT, sidang ujian tutup sidang ujian promosi doktor atas nama Bapak Ihsan Basir dengan resminya akan dibuka. Kepada promotor atau sekretaris, kepada sekretaris untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari usul keputusan. Ya, silakan saya persilakan kepada promotor untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai promotor untuk membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Profesor Ihsan Basir dalam ujian terbuka pada pagi hari ini. Yang saya hormati pimpinan dan sekretaris sidang ujian terbuka, yang saya hormati komite eksternal, tadi sudah disampaikan namanya oleh Pak Ketua. Yang saya hormati komite internal, yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji yang sudah membersamai Pak Profesor sejak dari proposal sampai hari ini, dan yang saya hormati tim promotor. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin, perkenankan kami tim promotor yang terdiri dari pertama Profesor Dr. Samsul Bahri SMSc, kemudian SC Embus PhD, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Saudara Profesor Ihsan Basir yang berjudul Model Integrasi Etika Bisnis dan Sertifikasi Halal dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Berkelanjutan, sebagai tahapan akhir dari proses studi yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada pada program pasca sarjana Universitas Belako. Hadirin yang saya hormati, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari keseluruhan proses studi dan bimbingan yang telah ditempuh oleh Profesor, mulai dari ujian sidang komisi, ujian proposal, seminar hasil, ujian tertutup, hingga penyusunan disertasi dan ujian terbuka pada hari ini. Pada tahapan ini, tim promotor memiliki kewajiban untuk menyatakan kelayakan ilmiah dari karya disertasi agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sidang terbuka yang terhormat ini. Bapak, Ibu tim penguji yang saya hormati, sebelum masuk pada evaluasi kinerja akademik Saudara Prof. izinkan saya memperkenalkan atau membacakan riwayat singkat Saudara Prof. Nama Prof. itu adalah Ihsan Basir. Saya ulangi, nama Prof. Ihsan Basir, tempat tanggal lahir Makassar 9 November 1970. Nama istri yang tertulis di sini Pak Wahyuni, tapi saya tahu ini adalah Profesor Wahyuni SMSc PhD. Pasangan ini kemudian dikaruniai oleh Allah juga sepasang putra putri, yaitu terbit reformator dan Serikandi Rabiatul Karaspirani, yang keduanya juga setelah menyelesaikan studinya pada tahapan S1, ya. Prof. merupakan anak pertama dari
Haji Basir Muslim, Haji Basir Nursin, dan Ibu Haja Mustihara. Riwayat pendidikan beliau tamat di SDN 15 Teladan Palu, SMP Negeri 1 Palu, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, S1 Universitas Brawijaya Malang, program pendidikan Magister Manajemen di Melbourne University, Australia. Kemudian terdaftar sebagai mahasiswa kemudian kegiatan di luar pendidikannya ada prestasi struktural, yaitu tahun 2022 sampai 2025 menjabat sebagai Bupati Banggai Kepulauan. Jadi rupanya beliau ini di sela-sela, saya datang di sela-sela pendidikan kemudian jadi pejabat, nanti sela-sela pejabat jadi mengikuti kuliah. Saat ini Purwopemdas berprofesi sebagai ASN, tepatnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah. Saudara, Purwopemdas telah membuat karya ilmiah disertasi seperti yang berjudul seperti yang saya bacakan tadi. Tetapi sebagai promotor harus bertanggung jawab menyampaikan bahwa Saudara Ihsan Basir telah memenuhi kaidah ilmiah dan menunjukkan proses penelitian yang sistematis, mendalam, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya manajemen pemasaran. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya kompleksitas industri pangan modern, di mana konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek kualitas dan keamanan produk, tetapi juga semakin menuntut adanya kepastian kehalalan serta penetapan etika bisnis oleh perusahaan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya kesenjangan penelitian, yaitu masih terbatasnya studi yang mengintegrasikan etika bisnis dan sertifikasi halal secara bersamaan dalam membangun loyalitas pelanggan melalui nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan dalam satu model struktural yang komprehensif. Penelitian ini memiliki relevansi akademik yang tinggi karena memandang loyalitas pelanggan tidak hanya sebagai dampak kualitas produk, tetapi sebagai hasil integrasi antara etika bisnis dan sertifikasi halal. Disertasi ini menegaskan bahwa etika bisnis dan sertifikasi halal telah berkembang menjadi sumber penciptaan nilai atau value creation. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur pemasaran yang menempatkan etika dan nilai reliabilitas sebagai sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa etika bisnis dan sertifikasi halal mampu meningkatkan nilai pelanggan, yang selanjutnya memperkuat kepuasan dan menghasilkan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa loyalitas tidak semata-mata dibangun oleh kualitas produk, tetapi juga oleh integritas moral perusahaan dan jaminan kehalalan yang dipercaya konsumen. Disertasi ini berhasil menghadirkan model empiris yang menjelaskan proses terbentuknya loyalitas secara komprehensif. Kekuatan utama disertasi terletak pada novelty yang ditawarkan melalui pengembangan model integratif yang menghubungkan perspektif hukum bisnis, pemasaran, dan perilaku konsumen dalam suatu kerangka konseptual yang utuh. Model ini memvalidasi peran nilai pelanggan sebagai mediator utama serta memperluas teori etika marketing dalam konteks produk halal. Selain memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pemasaran, penelitian juga memiliki implikasi strategis bagi pengembangan dunia usaha dan juga kepada pemerintah dalam memperkuat daya saing industri halal Indonesia di tingkat global. Sebagai penutup, kami selaku tim promotor menilai bahwa disertasi ini telah memenuhi standar akademik pada jenjang doktor, baik dari aspek kedalaman teori, ketepatan metodologi, kualitas analisis, maupun kontribusi ilmiahnya. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi strategis bagi dunia usaha, pemerintah, dan pihak terkait dalam pengembangan industri halal nasional. Oleh karena itu, kami berpendapat
bahwa Formopedos telah menunjukkan kemampuan akademik, metodologis, dan intelektual yang layak untuk memperoleh gelar akademik atau gelar akademik doktor ilmu ekonomi. Walaupun demikian, keputusan mengenai kelulusan Formopedos tetap kami serahkan sepenuhnya kepada tim penguji pada pagi hari ini. Demikian pertanggungjawab akademik dari tim promotor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dr. Samsul Bahri selaku promotor yang telah membacakan pertanggungjawaban akademik. Bapak Ibu sekalian, hari ini ujian juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi. Kemudian ada beberapa teman-teman dari FD, sepertinya Dr. Adi Bacuba yang saya kenal, ada beberapa dari staf Pak Isan Basri yang hadir. Baik, kita lanjutkan atas permohonan saudara Formopedos. Hari ini ujian digelar dan akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian model integrasi bisnis dan sertifikasi halal dalam membangun loyalitas pelanggan berkelanjutan. Selanjutnya akan persilakan saudara sekretaris ujian untuk membacakan surat keputusan yang berkaitan dengan keabsahan ujian pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 1120/DST/UN/KM.01.04/2026 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai nomor 14, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini nama Iksan Basir, NIM C203 213, program studi doktoral ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu manajemen, judul penelitian model integrasi bisnis dan sertifikasi halal dalam membangun loyalitas pelanggan berkelanjutan. Tim pelaksana 1. Bapak Profesor Dr. Jayani Nurdin SEMSI, Ketua dan Penguji. 2. Profesor Dr. Elimawati Rombe SEMSI, Sekretaris Penguji. 3. Bapak Profesor Dr. Abdul Razak Munir SEMSI Marketing CMP, Penguji Eksternal. 4. Bapak Dr. Musakir SEMSI, Penguji Internal. 5. Bapak Dr. Samsul Bahri dan Parani SEMM, Penguji Anggota. 6. Bapak Dr. Maskuri Sutomo SEMSI, Penguji Anggota. 7. Ibu Dr. Ira Nuryasanti SEMM, Penguji Anggota. 8. Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SEMSI, Promotor, Penguji. 9. Bapak Pengirim SEM PhD, Co-Promotor, Penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 14 Juli 2026. Direktur Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutopo MM. Ini 1996 06 051 1998 02 1001. Tembusan kepada 1.
Bapak Rektor Universitas Dulako sebagai laporan di Palu dan seterusnya sampai ke 7. Nah, demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris yang sudah membacakan surat keputusan. Selanjutnya saya mempersilakan Promovendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasi. Kurang waktu di sini hanya 10 menit kita diberi, sehingga harapan saya langsung ke hasil penelitian dan implementasinya. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Tim Penguji. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Jayang Nurdin SMSI sebagai Ketua Penguji, Profesor Dr. Ilmu PLB dalam hal ini sebagai Sekretaris, Profesor Dr. Abdul Razak Munir SMSI MNKTG CMP sebagai penguji eksternal. Selamat datang Pak. Dr. Muzakir SMSI sebagai penguji, Dr. Syamsul Bahri dan Parani SMM sebagai penguji, Dr. Maskuri Utur Sutomo SMSI sebagai penguji, dan Dr. Ira Mulia Santi SMM sebagai penguji, dan kemudian Profesor Dr. Syamsul Bahri SMSI sebagai promotor kami, dan kemudian Bapak Podirin SE Embus PhD sebagai promotor kami. Baiklah, untuk singkat waktu saya langsung presentasikan mengenai tepat waktu dan terbuka dengan judul model integrasi etika bisnis dan sertifikasi halal dan membangun loyalitas pelanggan berkelanjutan. Background ini dengan cepat saja bahwa kenapa saya memilih industri halal ini, karena memang selama ini soal industri halal sangat pesat perkembangannya di pasar global, dan ini omsetnya saya kembali mengecek bahwa omsetnya hampir 10 kali lipat APBN kita kalau secara global. Kalau 3.000 dia hampir 24.000, jadi triliun. Jadi saya pikir ini satu produk satu permasalahan dalam relationship marketing yang perlu dibahas secara serius. Dan kemudian etika bisnis adalah sumber penggunaan kompetitif, tentunya sudah disampaikan oleh Pak dan membacakan Pak Profesor Samsul tadi dalam membacakan ini saya sedikit singkat. Dan yang terutama ini belum ada penelitian terdahulu, kalau tidak mau dikatakan sangat jarang dan langka, terkait memasukkan variabel etika bisnis dan sertifikasi halal dalam model atau kerangka penelitian yang kemudian disatukan dengan nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan kemudian untuk loyalitas pelanggan. Dan ini merupakan novelty. Baik, ini adalah kerangka pemikiran bisa kita lihat seperti itu. Jadi secara hipotesisnya, saya langsung ke hipotesis seperti yang disampaikan Bapak Ketua tadi, bahwa etika bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pelanggan sampai pada hipotesis ke-6, kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Ini saya pikir normatif dan bisa sudah ada, saya lanjut saja. Nah, ada penelitian, jadi pendekatannya adalah kuantitatif dengan tipe penelitian eksploratory dan deskriptif, kausal, jadi ini menggambarkan bagaimana keterkaitan antara variabel yang sudah disebutkan sebelumnya dari sertifikasi halal sampai pada konteks loyalitas pelanggan. Populasi dan sampel ini bisa kita lihat bahwa sampelnya 220, ini saya diperoleh dari 4 indikator yang dikalikan 5 yang merupakan saran dan Hare et al. Dan composite sampling merupakan metode yang saya lakukan dan responden sesuai dengan kriteria sampel, yaitu pernah belanja daging. Teknik penjualan profil menggunakan Google Forms secara online seluruh Indonesia, dan metodologi analisisnya menggunakan structural equation modeling AMOS. Ada di bab 4 saya langsung ke hasil pembahasan.
Bisa dilihat di sini banyak terdapat 7 karakteristik responden. Saya karena terlalu banyak, saya spesifik satu saja, misalnya untuk tempat pembelian. Mayoritas responden membeli tempat pembelian itu di toko frozen, jadi itu 44% atau 97 orang dari responden dari 220. Nah, di sini juga bisa dilihat frekuensi pembelian di tempat yang sama, dapat kita lihat bersama. Lantas ada karakteristik responden, tempat tinggal di sini, di Sulawesi, Jawa, saya mengatakan Sumatera, Kalimantan, Papua, dan NTB, Bali, NTB, NTB. Umur juga variatif dari 17 tahun, 18 tahun sampai lebih besar dari 17 tahun ke atas. Nah, jenis kelamin tentunya seperti kita bisa lihat di layar, dan karakteristik pendidikan ini bisa kita lihat seperti sebagian besar dan pekerjaan pengeluaran per bulan yang terbesar adalah pada range 2,5 juta sampai 5 juta untuk responden, dan pekerjaannya bisa dilihat lebih banyak memang pegawai PNS. Nah, saya langsung ke hasil uji hipotesis karena tadi. Jadi hipotesis pertama ketika bisnis terhadap nilai pelanggan itu nilai pengaruhnya 0,090 dengan tingkat signifikansi 0,00, dan ini terbukti. Ketika bisnis terhadap kepuasan pelanggan terbukti bahwa dengan nilai pengaruh 0,257 dan p-value atau tingkat signifikansi 0,07. Untuk sertifikasi halal terhadap nilai pelanggan ini juga terbukti dengan nilai pengaruh 0,267 dengan tingkat sertifikasi 0,03. Sertifikasi halal terhadap kepuasan pelanggan ini nilai pengaruhnya 0,09 dan tingkat signifikansinya 0,35. Ini terbukti. Nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan ini kita sebut proses 5. Nilai pengaruhnya 0,365 dan tingkat signifikansinya 0,00, dan ini juga terbukti. Terakhir, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan ini nilai pengaruhnya 0,515 dan tingkat signifikansinya 0,00, dan ini terbukti. Jadi hasil keputusan pada prinsipnya secara pembuatan saya melihat mempresentasikan kontrak seperti ini bahwa etika bisnis terhadap nilai pelanggan itu 9% pengaruhnya. Sertifikasi bisnis halal terhadap nilai pelanggan ada 20%. Etika bisnis terhadap kepuasan pelanggan 26%, dan sertifikasi halal terhadap kepuasan pelanggan 21%. Nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan 37%, dan kemudian kepuasan pelanggan yang membentuk loyalitas pelanggan itu 0,1%. Ada beberapa novelty atau kebaruan penelitian yang saya bisa paparkan di sini. Pertama, ini merupakan paradigma baru dalam membangun loyalitas pelanggan yang integrasikan etika bisnis dan sertifikasi halal dalam satu model. Mengintegrasikan perspektif hukum bisnis dan pemasaran serta perilaku konsumen, memperluas teori pemasaran etis atau ethical marketing pada konteks halal berbasis customer value, memberikan kontribusi empiris pada literatur pemasaran produk halal, memvalidasi peran nilai pelanggan sebagai mediator sentral, menguatkan peran kepuasan pelanggan sebagai jalur kritis untuk bayar loyalitas. Saran saya ini langsung terakhir adalah sistem perusahaan saya menyarankan untuk kemudian mengintegrasikan etika bisnis sebagai strategi inti pemasaran dan bukan hanya kepatuhan, khususnya dimensi kejujuran. Khusus untuk dimensi kejujuran, saya menggarisbawahi bahwa sini nilainya cukup signifikan dan kepercayaan itu
0,89, kemudian 0,5. Dan untuk sertifikasi halal itu yang kredibel dan mudah diverifikasi, rigiditas ternyata memberikan loading faktor yang besar 0,92. Nah, bagi pemerintah memperkuat kredibilitas dan standarisasi sertifikasi halal, kemudian meningkatkan literasi halal dan edukasi publik secara sistematis, menyediakan insentif bagi pelaku usaha daging yang patuh halal dan beretika, dan bagi konsumen kami menyarankan bahwa konsumen perlu bersifat kritis dalam memilih produk daging yang bersertifikat halal dan pelaku usaha yang terpercaya. Dan kemudian konsumen diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan sosial, khususnya terhadap perusahaan yang melanggar etika bisnis dan sertifikasi halal. Saya pikir itu yang bisa saya presentasikan secara ringkas terhadap sertifikasi halal. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tentunya pada kesempatan pertama ini dalam persendian saya beri kesempatan utama dalam hal ini punya eksternal bahwa Profesor Dr. Abdul Razak Munir untuk mengawali. Silakan Prof. Topiknya terbatas. Sampai ke sini. Jadi ada beberapa hal. Mohon maaf saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Dian Nurdin sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. Edwin Rombe sebagai Sekretaris, dan tim promotor Prof. Dr. Samsul Bahri dan Koordinator SDN Bosni, serta tim peneliti internal Dr. Sakir, Dr. Samsul Bahri, Debani, dan Dr. Mas Kuli Sutomo. Bukan lain Mas Kuli. Baiklah Pak Ihsan, dalam sebuah disertasi kontribusi itu bukan sekedar membuktikan hipotesis yang sudah diduga sejak awal. Jika pada variabel yang secara kritis diperkirakan positif ternyata signifikan, itu kan hanya menunjukkan kesesuaian dengan ekspektasi, bukan kebalikannya. Apa sebenarnya sumbangan teoritis dari penelitian ini? Apakah ada pengembangan konsep, pengembangan teori, ada perspektif baru yang dilewatkan? Bukankah sebuah hal seharusnya memperluas horizon pengetahuan, bukan sekedar mengkonfirmasi apa yang kita sudah yakini? Silakan Pak. Terima kasih Prof. Sebenarnya kontribusi teoritis dari penelitian ini tidak semata-mata saya letakkan pada konteks signifikansi setiap hubungan, tapi lebih pada penjelasan mengenai bagaimana atribut etis dan institusional kemudian diterjemahkan sebagai outcome pemasaran. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban normatif, tapi juga diposisikan sebagai sumber penciptaan nilai pelanggan. Jadi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, integritas dari pelanggan oleh pelanggan menjadi manfaat emosional. Jadi saya pikir saya mencatat baik-baik ini tadi pertanyaannya barusan. Jadi ini penelitian ini memperluas. Baik. Pada prinsipnya penelitian itu memperluas pemasaran etis dari pendekatan normatif menjadi pendekatan creation atau penciptaan value, penciptaan nilai. Jadi kontribusi kedua adalah menghubungkan perspektif etika bisnis dengan mekanisme sertifikasi halal. Jadi model ini hanya diperlukan sebagai pemenuhan. Jadi sertifikasi halal dalam model ini bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi saja semata, tapi juga sebagai sinyal institusional yang mengurangi persepsi risiko bagi pelanggan. Jadi kontribusi ini saya mau garisbawahi pada jawaban terakhir bahwa kontribusi ini lebih tepat disebut sebagai pengembangan atau perluasan model teoritis dan bukan penciptaan grand teori baru. Sebetulnya menjelaskan bahwa bagaimana sinyal-sinyal kampanye sertifikasi halal dalam hal ini itu merupakan sinyal sosial yang mengurangi persepsi risiko serta meningkatkan kekuasaan.
khususnya pada laki-laki yang memiliki karakteristik sebagai tersebut. Ini berbeda dengan program lain yang tidak perlu mahal dan sebagainya. Oke, baiklah, pertanyaan kedua dari kualitas eksternal adalah salah satu pilar yang menentukan apakah sebuah penelitian itu layak dipublikasi. Namun ketika kita menggunakan proses sampling dengan 200 responden di sebuah model set yang kompleks, lalu menarik publikasi dalam konteks Indonesia yang luas, pertanyaannya muncul, apa dasar statistik dan logis yang membuat Venus yakin bahwa temuan saat ini publikasi bukankah sampling justru membatasi representatif dan tanpa estimasi yang kuat dan teratur menjadi. Bagaimana Profesor sudah mempertahankan bahwa hasil penelitian ini benar-benar mencerminkan realitas yang lebih luas, bukan sekedar hotel terbatas dan sampel. Baik, terima kasih Prof. Jadi pertanyaannya pada konteks kualitas eksternal di satu sisi, dan bagaimana saya kemudian memahami bahwa penelitian ini benar-benar mencerminkan realitas yang lebih luas. Baik, untuk aspek statistik sebenarnya jumlah 220 responden yang ditentukan berdasarkan 44 dikalikan 5, sebenarnya saya sudah presentasikan tadi yang disarankan oleh Hertha. Ini mengikuti pedoman ukuran sampel minimum sen yang digunakan dalam penelitian. Sampel ini kemudian memungkinkan model diestimasi dan menghasilkan indeks kelayakan model atau goodness of fit-nya itu setidaknya CFI misalnya sebesar 0,977 dan SRL misalnya 0,039 dan yang lain indeksnya setidaknya memenuhi kata value. Nah, namun sebenarnya saya tidak berpendapat bahwa pemenuhan ukuran minimum tersebut kemudian secara otomatis menghasilkan representasi secara nasional. Composite sampling dipilih karena populasi konsumen produk ini tidak memiliki sampling trend yang menurut saya pasti, dan penelitiannya ini menunjukkan responden yang dengan karakteristik tertentu, yaitu berusia di atas 17 tahun, sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Data ini kemudian ditemukan dalam beberapa konteks, jadi di Pulau Besar, beberapa di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, jadi NTT Bali. Jadi ini saya kemudian mengelaborasinya. Jadi saya cuma mengatakan saya tidak berani mengeneralisir. Jadi dengan teknik sampling, karena teknik sampling ini bersifat probabilitas. Jadi kualitas eksternal kemudian ini harus setidaknya dibatasi dengan sangat hati-hati. Jadi generalisasi bisa saya sebutkan hanya dapat dilakukan dalam konteks generalisasi analitis. Nah, ini adalah pola yang hubungan antar variabel yang memperoleh dukungan pada sampel konsumen di mana di 5 kota yang saya sebutkan sebelumnya atau di 5 provinsi yang saya sebutkan. Oleh karena itu, implikasi dalam konteks Indonesia saya gunakan sebagai relevansi kontekstual saja. Jadi bukan sebagai klaim representasi nasional, tapi kontekstual sifatnya. Formulasi ini kemudian lebih tepat adalah bahwa penelitian memberikan indikasi empiris di beberapa wilayah Indonesia untuk memperkuat validitas eksternal. Penelitian selanjutnya juga menggunakan probability sampling. Kalau maksudnya jumlah sampling yang besar, kalau jumlah sampling untuk memperkuat validitas eksternal itu membutuhkan probability sampling yang jumlah sampel yang lebih besar dan distribusi proporsionalnya antar wilayah. Nah, jadi keterbatasan validitas eksternal ini bisa saya akui secara general bahwa
saya kemudian jadikan sebagai batas yang eksklusif dalam interpretasi hasil. Saya pikir begitu. Teoritis ya. Jadi kerangka kuasa dalam pencarian ini bukan sekedar teknis, melainkan representasi dokumen teknis yang berskop. Maka ketika nilai pelanggan diposisikan sebagai mediator, pertanyaannya muncul, mengapa bukan kepercayaan menjadi mediator? Padahal secara konseptual, kepercayaan sering dianggap sebagai jembatan penting dalam hubungan antara variabel permasalahan dan pendidikan. Apakah ada dasar teoritis yang kuat yang menjustifikasi urutan kuasa tersebut, atau penempatan nilai pelanggan hanya sekedar pilihan praktis untuk menciptakan model? Yang terakhir bagaimana? Apakah ada dasar teoritis yang kuat yang menjustifikasi urutan kuasa tersebut, atau hanya ya sekedar supaya modelnya bagus? Kenapa saya pilih sebagai mediator? Karena fokus teoritis penelitian ini adalah evaluasi terhadap manfaat yang diterima dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Nah, dalam teori pelanggan dan exchange theory atau marketing model, pelanggan ini mempertahankan hubungan etika ketika mereka menilai pertukaran tersebut adil, bermanfaat, dan memberikan nilai yang lebih besar daripada biaya dan risiko dan atau pengeluaran yang mereka keluarkan. Jadi waktu atau bahkan waktu yang usaha yang mereka keluarkan. Nah, etika bisnis dan etika halal ini merupakan atribut yang belum secara otomatis menghasilkan kepuasan. Keduanya akan tentunya dievaluasi dulu oleh pelanggan. Nah, praktek yang jujur dan adil memberikan rasa aman, penghargaan, serta manfaat moral itu menjadi substantif. Sertifikasi halal kemudian memberikan jaminan atas proses keamanan dan pengurangan risiko. Seluruh manfaat tersebut kemudian dirangkum dalam evaluasi nilai pelanggan, karena kepuasan merupakan penilaian setelah pelanggan memberikan pengalaman atau kinerja dan kerapannya. Nah, maka adalah logis bahwa pelanggan kemudian ditempatkan sebelum kepuasan. Sebenarnya kepercayaan sangat relevan. Jadi tadi ada soal trust. Trust sebenarnya cukup relevan, tapi dalam penelitian ini sebenarnya dalam kelompok itu saya pernah tanyakan, ini unsur kepercayaan sudah terwakili sebagai salah satu dimensi persepsi etika bisnis. Nah, sementara sertifikasi halal juga sebenarnya dipahami sebagai sinyal yang bisa sampaikan sebelumnya yang dapat meningkatkan keyakinan konsumen. Nah, instrumen etika bisnis misalnya membuat indikator ketepatan, tanggung jawab, kewajaran harga, ini juga adalah bentuk salah satu bentuk dari kepercayaan. Nah, bila kepercayaan dimasukkan sebagai indikator tanpa pemisahannya sangat ketat misalnya, terdapat resiko yang tumpang tindih. Resiko tumpang tindih ini yang saya kenal. Nah, karena itu penelitian itu memilih nilai pelanggan sebagai yang utama yang lebih luas dan lebih langsung terkait dengan kepuasan. Tapi terlepas dari itu, saya juga mengakui bahwa kepercayaan dapat kemudian menjadi mediator alternatif atau mediator awal sebelum nilai pelanggan. Jadi untuk penelitian berikut mungkin dapat disebut trust, kemudian nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, kemudian untuk loyalitas pelanggan. Saya pikir ini yang bisa saya katakan sampaikan Prof, dan mudah-mudahan bisa menunjukkan kepuasan dan kemenangan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Saya persilakan selanjutnya Ketua IC, Dr. Musakir SMSI, sekaligus Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi. Silakan. Baik, izin. Terima kasih Ketua Sidang yang kami hormati, tim penguji serta promotor dari Promovenda Ihsan Basir. Saya kira tadi pertanyaan yang kritis oleh penguji eksternal mengenai substansi dari disertasi saudara dengan judul model integrasi etika bisnis
dan sertifikasi halal dalam membangun loyalitas pelanggan berkelanjutan. Di mana disertasi saudara Promovenda oleh tim promotor telah menjelaskan kelebihan dan keunggulan akademik yang menunjukkan kualitas penelitian ini yang diekor baik dari sisi pengetahuan ilmiah, pengembangan teori, metodologi maupun berbagai macam. Tadi juga dijelaskan tentang penelitian saudara ini hanya melihat etika bisnis dan sertifikasi halal sebagai kewajiban regulatif oleh perusahaan, tapi juga sebagai instrumen strategis yang mengakses nilai pelanggan, kepuasan dan loyalitas. Nah, saya ingin mendalami soal tawaran. Nah, ini tawaran yang disampaikan adalah tawaran model integrasi dengan tiga bisnis dan sertifikat halal di dalam membentuk nilai pelanggan, kepuasan dan loyalitas. Bagaimana menjelaskan hal tersebut di dalam hasil disertasi kita? Baik, saya melakukan proses semuanya. Jadi ini soal bagaimana model sertifikasi halal, bagaimana menjelaskannya. Jika yang dipertanyakan benar, saya tidak salah mengetik karena kemampuan mengetik saya ini juga sebenarnya cepat, mau tiba-tiba jadi lambat di sini. Baik, jadi sebenarnya itu saya lagi lihat di pada bab pembahasan, kalau nggak salah sekitar 120-an, saya tidak pasti dia punya halaman, tapi sebenarnya sudah dijelaskan di situ bahwa variabel nilai pelanggan itu ini soal X square ya, jadi saya menjelaskan ini. Ini apa X square-nya itu nilai pelanggan, jadi nilai pelanggan variabel nilai pelanggan itu memiliki nilai X square sebesar 0,329. Mudah-mudahan saya tidak salah, 0,329, dan ini menunjukkan bahwa integrasi variabel eksogen dalam model yaitu etika bisnis dan sertifikasi halal secara bersama-sama mampu kemudian menjelaskan variasi pada konstruk variabel endogen nilai pelanggan. Ini yang seperti saya sebutkan tadi 0,329. Nah, walaupun ini masih dalam kategori 5, tapi berdasarkan kriteria X-square, nilai tersebut sudah berada di bawah di bawah 0,49, dan ini bisa dinyatakan mampu menjelaskan model pada variabel nilai pelanggan dan kategori lain. Nah, temuan berikutnya sebenarnya variabel kepuasan pelanggan itu variabel kepuasan pelanggan ini S-square-nya sebesar 0,6 sekian, jadi saya lupa kepastiannya, tapi 0,6 sekian ini menunjukkan versi variabel kepuasan dengan model yang mampu, jadi kategori moderat. Jadi kalau tadi lemah, ini moderat. Dan berdasarkan kriteria penilaian S-square, nilai tersebut ini berada di antara 0,74 dan 0,50, jadi di bawah sedikit dari yang tinggi. Nah, ini kategorinya cukup baik. Temuan lainnya, variabel loyalitas pelanggan yang memiliki nilai R-square sebesar 0,42. Jadi dari sedang sertifikasi terhadap loyalitas pelanggan itu R-square-nya 0,42. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa integrasi variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada konstruk loyalitas pelanggan. Dan sebesarannya saya sebutkan adalah 0,699. Kalau tidak salah 0,69 sekian. Sehingga nilai tersebut berada di antara 0,74 sebagai
batasan 0,4 dan sampai 0,50 sehingga kemampuan penjelasan model integrasi terhadap variabel kepuasan pelanggan kemudian dapat diterapkan baik. Saya pikir itu mungkin yang secara aplikatif bisa kemudian menjelaskan bagaimana hubungan integrasi antara kedua hal tersebut. Terima kasih Pak. Hasilkan seorang dokter hari ini dengan penguasaan yang baik dan pada disertasinya saya ucapkan kepada Pak Ihsan Basir dan keluarga dan Indonesia selamat atas pencapaian ini. Terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Jayan mungkin saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nu'minu bihi wa natawakkal wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terima kasih pada Ketua Sidang Prof. Jayani juga dari Komite Eksternal sudah berupaya dari Makassar datang sudah 2 hari sini. Semoga betah ya. Tim pengujian lain saya hormati, semoga tetap sehat dan tetap bahagia selalu. Prof. saya hormati sudah berupaya untuk menyelesaikan studinya dengan terakhir mempersembahkan sebuah karya ilmiah berkaitan dengan etika bisnis, kemudian sertifikat halal, tingkatkan dengan nilai bagi pelanggan, kepuasan terhadap kualitas pelanggan. Baik, ini tadi sudah dipaparkan secara normatif, secara statistik, baik pertanyaan dari penguji eksternal maupun penguji anggota internal. Ini saya tinggal tambahkan penguatan ini disertasi. Saya sarankan dijadikan juga risalah dakwah. Sayang sekali kalau hanya di dalamnya berisi normatif. Tidak salah kemarin ujian tutup saya sarankan masukkan salah satu firman Allah SWT. Ya ayuhan nas kulu memikir mafil arti halalatan taibah wala tatabi khutuwati syaitan in huwakun adu'ubi. Surat Al-Baqarah 168. Wahai seluruh manusia, jadi bukan hanya kepada muslim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan taibah. Wahai seluruh manusia, maka rezekimu yang halal dan taib bagimu. Taib itu jenis halal, sumbernya, prosesnya halal, kemudian kepemilikannya halal, jangan barang curian, tetap juga haram. Hewan disebut tidak sesuai dengan aturan saja, tetap jadi bangkai. Rasul bersabda, daging darah tumbuh dari perkara haram hanya apa yang menyalakan pantas untuk dia. Jadi masukkan di sini sebagai dekor di awal pendahuluannya, dilatar belakang tadi ini. Nah, ini sebagai suatu karena di dalam ayat tadi itu Al-Baqarah 168 itu tidak mengkhususkan kepada muslim saja, tapi ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia hamba Allah, maka rezekimu di muka bumi dari halal, thayyib, higienis dan halal. Walah tatabi hutausan jantik putaran setan, sungguh setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadi maksudnya satu, sehingga ini mengandung bapak berpahala dalam. Nah sekarang sebelum kesana tadi, sebelum saya lanjut, tadi pengambilan sampel produk sampling. Bapak tidak membatasi muslim saja. Sampelnya tidak membatasi muslim. Tidak ya? Tidak. Kira apa rasanya? Memastikan satu teknik sampling yang frame-nya tetap seperti itu. Jadi saya sebenarnya kebetulan menanyakan salah satu yang muslim sempat menanyakan secara langsung. Sebagaimana saya sampaikan dalam paparan, mereka memang menganggap bahwa konteks halal ini adalah soal higienitas, karena ada higienitas toyib yang Pak Dokter sampaikan, toyiban. Jadi bukan halal tapi toyib juga. Jadi ada beberapa yang saya coba tanyakan balik, merubah sedikit
model kuesionernya secara langsung. Gitu. Ayat tadi itu menyeluruh, ya ayuhan nas, kulu gini pak, mimma bil ardi halalan thayyibat, wa seluruh manusia tidak mengenal agama saja dia, kenapa saja? Jadi jelas dia sedang misalnya di muka bumi ini dia berhak untuk mencari makanan halal dan haram makanan. Kemudian di dalam kriteria sampel tadi itu Bapak sampaikan bahwa itu daging ayam dan sapi. Nah, dari perumusan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang di bawah Kementerian Agama, itu ada dua kelompok daging dikenal: daging, unggas, dan hewan. Unggas itu boleh merpati, boleh ayam, dijual di unggas yang diharapkan dalam hadis dan Al-Quran. Hewan ini boleh kambing, boleh sapi. Dia kalau batasi ayam dengan sapi, ya apa? Ya, jadi nanti kelompoknya itu makanannya unggas dengan hewan. Nah di dalam Kementerian juga sekarang semua memotong hewan itu hanya dua, cuma potong unggas dan hewan, dan harus spesifik halal juga. Dan yang menyembelih juga juleha, juru sembelih halal yang sudah memiliki sertifikat halal. Nah, jadi yang menyembelih ada sertifikat halal, rumah potongnya juga, sarangnya juga itu ada sertifikat halalnya, supaya darah yang memproduksi itu bisa jadi halal, itu sejalan baik. Kemudian tolong juga dimasukkan di sini Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan hak konsumen. Ini berkaitan dengan etika bisnis. Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang perlindungan konsumen. Artinya ketika konsumen membeli sesuatu produk yang tidak sesuai dengan keterangan dari penjual itu harus dikomplain juga. Jadi saya kira ditambahkan di sini. Kemudian insya Allah pemerintah Republik Indonesia dalam hal BPJPH ada sekarang dikampanyekan WHO wajib halal Oktober, tanggal 18 Oktober ini seluruh makanan minuman kosmetik pakai harus bersertifikat halal. WHO wajib halal Oktober. Tolong masukkan di sini sebagai suatu momentum untuk membantu mengkampanyekan pemerintah bagaimana seluruh makanan minum pakaian ini bersertifikat halal. Kalau tidak akan dibuang. Karena ada nanti petugas akan datang termasuk onde-onde. Ya, itu apa saja pisang goreng. Alhamdulillah saya sudah puluhan sertifikat yang diketahui bahkan di paket ini. Mungkin ya sebagai saja penguatan untuk Provindu. Selamat pada Bapak, sukses selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Maksudnya Deprani, beliau juga sempat menjadi presentasi kedua, hadis tadi jelas. Baik, selamat datang Pak Deprani, mantan PJ Bupati Donggala, hadir bersama kita. Kami lanjutkan. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Mas Budi Sutomo alias Mas Umi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Teman-teman, saya mengucapkan selamat buat Pak Ihsan Basir sudah duduk di meja panas. Insya Allah kita lagi menuju ke dokter. Dan juga saya selamat buat pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Insya Allah dalam waktunya tidak lama lagi bertambah lagi sumber daya dokternya di pemerintah. Khususnya Pak Rifani dan Kanda Arif Najibat bertambah lagi kan jumlah dokter kita di pemerintah Sulawesi Tengah. Dan juga untuk keluarga tadi buat ibu ada anak dan selamat kami memberikan mungkin lagi sedikit. Iya, makasih. Saya ada banyak Pak Ihsan. Kaitannya dengan penelitian Bapak ini kan meneliti tentang sertifikat halal dan dilakukan di Indonesia. Karena konteks itu tentu aspek budaya, aspek religi itu sangat mempengaruhi jawaban-jawaban responden yang
nanti yang akhirnya membuat sebuah keputusan atau kesimpulan-kesimpulan yang sudah Bapak susun di dalam disertasi. Pertanyaan saya adalah apakah konsep atau model yang Bapak angkat ini bisa direplikasi lagi di negara lain, khususnya negara-negara yang tidak menganut pendekatan halal, walaupun semua arahnya juga nanti akan ke sana, tapi apakah ini bisa direplikasi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah menarik dari penyampaian Pak Samsul Bari bahwa ada WHO wajib halal Oktober. Kembali lagi, pertanyaan saya sebenarnya pertanyaan tertutup kemarin ya. Saya ingin lebih dijelaskan supaya kita di sini bisa tahu. Apakah WHO yang nantinya diterapkan itu juga akan merubah model yang sudah susun ini? Karena akhirnya itu menjadi sebuah event. Jadi hal itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang different, berbeda, sehingga orang menganggap bahwa yang memang sudah ada seperti itu. Jadi masih relevankah konsep model yang Bapak angkat itu? Dan yang terakhir, kontribusi tadi sudah dijelaskan, kontribusi keilmuan memperluas pendekatan konsep secara keseluruhan dari teori nilai tambah sampai di loyalitas. Nah, saya ingin kontribusi kaitannya dengan Bapak nanti ketika ini diimplementasikan di pemerintah dan Bapak ada di dalamnya, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tengah melalui kebijakan kaitan dengan temuan hasil Bapak bahwa etika bisnis dan etika halal itu memberikan dampak terhadap loyalitas pelanggan. Apa yang Bapak bisa rekomendasikan kaitan itu dengan perusahaan-perusahaan atau UMKM yang punya ruang lingkup yang berdekatan dengan kerja halal serta etika bisnis? Saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Mas Budi. Jadi, apakah kemudian konsep atau model yang diangkat di negara lain ini bisa diangkat atau diaplikasi di negara lain? Saya tidak bisa berani menyebutkan itu karena ini akan sangat berbeda, menyangkut latar background kultural. Jadi bisa saja ini tidak bisa kemudian diaplikasi secara utuh ke negara lain. Tapi kalau memang secara utuh maka jumlah responden mungkin akan lebih besar dan akan sangat spesifik, lebih spesifik mungkin ada beberapa hal untuk teknik sampling yang kemudian lebih rumit daripada yang saya lakukan. Tapi saya pikir ini masih bisa, jadi ada jalan untuk melakukan replikasi. Hanya sedikit mengubah model penghitungan responden. Nah itu pertama. Terus wajib halal Oktober, apakah dapat merubah model ini? Jadi pada tanggal 17 Oktober 2026 ini sertifikasi halal menjadi kewajiban, menjadi harus dalam konteks regulasi. Jadi kalau usaha menengah sebenarnya sudah diterapkan di 18 Oktober 2024. Jadi ketika Undang-Undang 33 tahun 2014 ini diterapkan, itu sebenarnya sudah diterapkan sejak 2016. Jadi ada semacam pembinaan. Nah, yang menengah sudah 2024, tapi secara keseluruhan ini akan dilangsungkan diaplikasikan pada Oktober 2026 ini. Jadi pada 17 Oktober seharusnya semua produk yang menyangkut makanan, kosmetik dan lainnya itu harusnya bersertifikasi halal. Ya. Nah ini sebenarnya timingnya sangat tepat. Itulah sebabnya mengapa saya kemudian mengangkat ini. Jadi ini masih tetap relevan. Jadi tetap relevan. Relevansinya adalah bahwa saya mau mengatakan bahwa dalam konteks regulasi ini sebenarnya
hukum itu sebenarnya representasi paling minim dari moral, minimal moral itu. Jadi meskipun ada penekanan secara normatif atau hukum, tapi etika bisnis atau perilaku perusahaan terhadap konsumennya harus juga dilakukan. Jadi dalam konteks ini menjawab sebenarnya ketika kami akan mengimplementasikan di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi selama ini kebetulan saya mengangkat ini ketika di Balai Kepulauan ada Kakak Depak di sana, yang kami sama-sama memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal. Tapi pada saat itu tidak ada konteks etika bisnisnya atau relational trust-nya tidak ada. Yang ada adalah yang bicara adalah institutional trust-nya. Nah, ini yang kemudian saya pikir sebenarnya Ibu Sekprov kemarin sudah bicara tentang ini secara spesifik. Jadi ada beberapa opini yang terlibat, salah satunya perdagangan. Tapi saya kemudian harus menambahkan UMKM karena beberapa yang lainnya. Kalau secara nasional saya cuma perdagangan dilibatkan, selain kesehatan dan Kementerian Agama. Tapi saya pikir ini perlu ditambahkan. Dan metode sosialisasi bukan soal ketegasan hukum semata, tapi soal etika bisnisnya. Dan ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat sebenarnya. Jadi kepada perusahaan, jadi sosialisasi kepada perusahaan bukan sekedar bagaimana hukum itu dilaksanakan, tapi juga bagaimana perusahaan berperilaku baik dan berintegritas terhadap pelanggan. Ini yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Jadi saya pikir begitu Pak. Selanjutnya, atau mau dulu silakan. Saya beri kepala. Biasa nggak dulu gitu, nggak berbeli nggak apa-apa dan berkeringat biasanya. Dan jadinya nggak haus. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Ira Nulia Santi untuk melanjutkan. Sebelumnya selamat ya Pak Ihsan Basir. Insya Allah sebentar lagi bertambah gelarnya. Tapi tentu saja harus dipuji lebih dahulu. Ya. Baik, tadi saya sudah dengar paparan dari Pak Haji Samsubari dan Bapak juga bahwa akan ada WFO wajib ya maaf wajib ingat work from home ya wajib sertifikat halal. Nah artinya ini berarti semua perusahaan maupun industri yang terkait dengan makanan maupun kosmetik dan sebagainya itu wajib berarti bersertifikat halal. Dulu sertifikat halal ini dianggap sebagai salah satu keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan pesaing yang sejenis. Nah, ketika sertifikat halal ini sudah diwajibkan, apakah menurut Bapak sendiri, apakah ini nantinya akan tetap menjadi sebagai keunggulan kompetitif bagi perusahaan itu, atau apakah ada hal lain di menurut argumen Bapak sendiri? Dan satu lagi yang ingin saya tanyakan, menurut tanggapan Bapak lagi, jika seandainya mereka tidak tahu ke depannya Pak, pemerintahan berubah ya. Jadi ketika pemerintahan berubah bisa jadi peraturan juga berubah. Nah, misalnya suatu hari nanti sertifikat halal ini tidak diwajibkan lagi misalnya. Kira-kira apakah model yang Bapak teliti ini masih relevan atau tidak? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Sertifikasi halal ini kemudian ketika diterapkan sebagai kewajiban, apakah masih membutuhkan faktor lain dalam ya begitu ya kalau saya harus memastikan pertanyaannya sesuai dengan yang saya mengerti. Iya, jadi jika suatu hari nanti ketika pemerintahan berubah, peraturan berubah dan kewajiban sertifikat halal ini misalnya dicabut kembali, tidak diwajibkan lagi, apakah penelitian Bapak ini masih relevan ke depannya atau tidak? Baik, sebenarnya kalau soal itu saya pikir masih relevan. Jadi
meskipun itu tidak meskipun itu tidak diwajibkan lagi, tapi saya menemukan dua faktor sumber kepercayaan sebenarnya yang menjadi variabel. Satu tadi adalah soal sertifikasi halal, dan satu lagi di konteks legalnya ada daya paksa di situ. Satu lagi adalah etika bisnis. Jadi kalau toh di daya paksa tidak disebutkan, etika bisnis masih perlu, saya pikir. Daya paksa ini dan kemungkinan untuk saya mau bilang hampir pasti tidak mungkin untuk menganulir sebuah kewajiban sertifikasi halal, karena ini sudah dimulai sejak 1976 sebenarnya. Apalagi kita punya pengalaman tahun 1988 ketika Universitas Brawijaya tempat di mana saya kuliah dulu, memang menyebutkan soal konteks kehalalan sebuah produk. Kalau saya tidak salah soal lemak babi waktu itu. Nah, disitulah kemudian berevolusi, ada daya paksa yang harus dikeluarkan sampai kemudian keluarlah Undang-Undang 33 tahun 2015 dan diperkuat oleh aturan organik lainnya. Tapi dalam konteks apakah masih layak, saya pikir masih, karena ada konteks relational trust di situ yang direpresentasikan dalam bentuk etika bisnis. Saya pikir begitu. Ya, yang hadir ini mungkin belum mengetahui secara detail bahwa penelitian ini sangat menarik. Ya, dengan menggunakan vision model yang pada sesuai vision modeling ya, yang Bapak pilih ini ada dengan pengukuran first order dengan second order. Ya, mungkin bisa ditambah jelaskan lagi variabel yang diteliti ada berapa? Ya. Etika bisnis, sertifikasi halal, nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan endingnya. Ya, dari hasil ini bisa Bapak jelaskan ya, dari first ordernya seperti apa, second ordernya seperti apa dari model pengukuran ini. Dan yang menarik dari hasil disertasi ini ada novelty, ada kebaruan penelitian, yaitu tadi ya ada bisa ditambahkan lebih jelas lagi konkretnya pada novelty ini mengintegrasikan perspektif hukum bisnis. Bapak pakar di hukum bisnis ya, dari background akademiknya, jadi mungkin hukum bisnis seperti apa yang kebaruan penelitian Bapak ini. Silakan deh. Baik, Prof. Terima kasih. Memang saya perlu jelaskan secara, karena tidak semua mengetahui bahwa novelty ini ada juga penelitian first order dan second order. Tapi dari 5 itu tadi, sertifikasi halal, etika bisnis, dan nilai pelanggan atau customer value. Jadi yang first order ini cuma 2, Prof. Ya. Yang first ordernya itu ada di kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Karena ini menyatakan mengukur langsung indikator yang ke tingkat pertama dengan latent, indeks latent, variabel latent. Nah, yang 3 ini tidak langsung dari indikator, tapi pakai dimensi, multidimensi. Misalnya contohnya dimensi untuk etika bisnis itu ada 4 indikator. Nah, yang dibutuhkan agregat indikator 4 dimensi. Jadi korelasi dengan stakeholder, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Saya pikir itu. Jadi 3 di antara 5 itu memang multidimensi, sehingga dia berada pada tataran second order, dan yang 2 adalah first order. Begitu, Prof. Dan yang kedua mengintegrasikan perspektif hukum bisnis ya. Jadi sebenarnya kenapa saya mengambil background sejati, kenapa saya harus mengambil sertifikasi halal dan etika bisnis, karena background saya hukum. Jadi saya melihat bahwa dalam konteks hukum itu kita mengenal, karena saya kuliah di Melbourne, dan ini Australia ini punya latar belakang
Commonwealth. Jadi Commonwealth berbeda dengan kita yang maksudnya Anglo-Saxon, berbeda dengan kita yang Eropa kontinental. Nah, konteksnya saya mau bilang hampir mirip pemasaran etis ini atau etika bisnis dengan equity kalau dalam konteks hukum Anglo-Saxon. Jadi equity itu sebenarnya tidak ada padanan di langsung di sistem hukum Indonesia, tapi bisa dikatakan equity itu sebenarnya ketika hukum itu kaku, karena hukum itu kan hanya menyebutkan hal-hal yang dilarang, yang ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, representasi paling minim dari moral. Nah, equity adalah moral itu sendiri. Dalam konteks ini adalah etika bisnis. Jadi pemaduan antara hukum bisnis tadi, hukum bisnis adalah aturan yang mengatur secara secara spesifik kepada individu yang melakukan bisnis usaha atau bisnis. Itu yang disebut itu mantan dosen Unpad ini, saya profesor hukum Unpad ini yang metode saya lupa bagaimana. Jadi konteks integrasi perspektif hukum bisnis ini dengan pemasaran etis atau etika bisnis, bisnis etik yang kita bicarakan di sini adalah, jadi hukum bisnisnya direpresentasikan dari sertifikasi halal itu sebagai simbol perintah hukum, dan salah satunya lagi bisnis etik yang merupakan hal yang sebenarnya lebih besar daripada konteks sekedar perintah hukum, tapi perilaku perusahaan terhadap konsumen. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Bu Edi. Sebelum saya tanyakan kepada promotor dan co-promotor, saya ingin bertanya. Mungkin bisa dijelaskan nggak responden ini meliputi apa saja? Apakah termasuk harus lembaga usaha atau termasuk penjual daging yang ada di pasaran? Bisa dijelaskan sedikit? Iya, pembeli daging kalau istilahnya unggas dan hewan. Jadi kepada mereka yang membeli daging, umur di atas 17 tahun sampai 60 tahun. Problemnya kalau pembeli dia, makanya saya tanya tadi, kalau di pemotongnya atau penjualnya dia tahu prosesnya. Ini kan ada kaitan dengan halal pertama. Yang kedua nanti saya akan kaitkan dengan etika bisnis. Itu dulu yang saya dengar. Kalau dia pembeli kan bisa terima daging, kemudian dia tidak tahu ini bagaimana prosesnya, sementara proses halal itu terjadi sebelum daging kita beli. Nah, gitu. Bisa tidak dijelaskan? Iya, terlihat kecuali perusahaan atau pemotong daging itu memperlihatkan sertifikasi halalnya. Tapi di sini ada label halal, Pak. Label halal itu sebenarnya representasi dari sertifikasi halal itu yang memberikan keyakinan terhadap pembeli bahwa produk yang dia beli itu halal. Oke, saya lanjut. Per 17 Oktober 2020 ya. Termasuk penjual di pasar ya? Yang untuk penelitian ini tidak, karena tidak ada pasar. Saya tidak. Juga dia. Oh iya, frozen food. Saya punya pengalaman banyak dengan penjual daging di pasar. Saya pernah punya warung. Kalau saya pesan sama tukang penjual daging, saya pesan 20 kilo tulang ekor. Lebih banyak tulangnya daripada ekornya. Jadi pelaksanaan etika bisnis sudah jalan di situ. Terus kalau kita pesan lagi misalnya, tetap 20 kilo, tetap dagingnya dipilih dagingnya, karena kan daging yang sudah dipotong 3 hari lalu sudah mulai agak bau-bau. Jadi kesetiaan penjual dagingnya saya tidak yakin. Mungkin tadi saya dengar etika bisnis. Saya kebetulan pengajar etika bisnis. Kalau etika bisnis kan sangat luas. Nah, terus mereka itu perlu, jadi mungkin bisa dipikirkan ke depan sebagai rekomendasi. Mungkin ada langkah-langkah mungkin bisa diterapkan oleh OPD supaya teman saudara-saudara kita yang punya lagi jangan dia berpikir dunia saja. Bahwa apa yang dilakukan juga ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kadang-kadang 1 kilo 9 ons dia kasih. Timbangan itu 2 macam. Saya punya pengalaman, penjual beras itu liternya, kalau dia mau beli beda liternya sama kalau dia mau jual. Jadi saya mau terapkan etika bisnis, saya juga dagang beras. Saya rugi selalu.
Saya beli 100 kilo, begitu saya jual cuma 85 kilo. Terus yang tanggung itu saya, karena saya pakai liternya pembeli. Kemudian sementara pada waktu saya mau beli, liternya penjual. Tidak sama ukurannya. Istilahnya itu di pasar dilapis. Jadi liter seutuh, tapi daunnya dilapis. Jadi mungkin penerapan ini penting untuk diimplementasikan ke saudara-saudara kita. Ini kewajiban kita untuk menyiapkan. Jangan sampai yang berpikir cuma di dunia ini. Bahwa ini pertanggungjawaban sampai akhirat. Nah itu. Jadi mungkin ini pertanyaan saya dan saya berharap bisa dimasukkan sebagai rekomendasi untuk implementasi. Promotor dan tukang motor yang mau menggagalkan. Nanti saya percayakan promotor dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ketua sidang atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat. Selamat buat Pak Ihsan sudah berada di posisi terakhir untuk organisasi. Pak Ihsan, saya tidak akan minta Anda untuk membaca 5. Saya hanya ingin mendengar pesan pertama disertasi Anda dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pengusaha kecil menengah sekalipun. Pertanyaan adalah, jelaskan secara singkat apa mekanisme kunci-nya, mengapa melakukan etika bisnis dan sertifikasi halal itu efeknya bukan sekedar 1 per 1 sama dengan 2, melainkan bisa melipat gandakan loyalitas pelanggan. Tolong ceritakan menggunakan analogi sederhana. Terima kasih. Jadi kalau ada kalimat paling ringkas mungkin saya mau sebutkan seperti ini, bahwa integrasi sertifikasi halal dan etika bisnis ini merupakan konteks yang harus dipertimbangkan secara ketat benar oleh perusahaan karena hal ini dua variabel ini mempengaruhi nilai pelanggan, memperkuat kepuasan pelanggan, kemudian dapat membentuk loyalitas pelanggan yang merupakan tujuan akhir semua perusahaan menginginkan, dan ini akan meningkatkan ekonomi bagi pelanggan. Itulah sebabnya saya pikir bahwa ini tidak bisa berjalan, tidak bisa hanya konteks legal semata, misalnya sertifikasi halal, tapi juga harus dibarengi dengan kalau perusahaan itu mau meningkatkan pendapatannya, maka komitmen dengan pelanggan itu harus kuat melalui etika bisnis. Jadi etika bisnis, nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, kemudian loyalitas. Ketika loyalitas terbuat, hasilnya bukan sekedar konteks pembelian berulang atau repetitive buying, bahkan rekomendasi positif dari pelanggan, tapi lebih penting lagi adalah komitmen jangka panjang. Saya pikir komitmen jangka panjang ini juga yang perlu diingat baik-baik, dipertimbangkan oleh perusahaan atau siapapun yang bergerak di bisnis produk makanan halal. Saya pikir itu mungkin. Baik, selanjutnya silakan Prof. Dr. Samsul Bari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira hari ini sebagai penonton saya patut bersyukur karena terserah saya dari tadi bukan hanya menunjukkan saya kira yang tergantung saya maupun tetapi dengan melihat kemampuan Bapak memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji. Kalau kita memperhatikan ini, Bapak sebenarnya sudah diserang dari berbagai aspek dalam kajian akademiknya, mulai dari penguji eksternal sampai dengan yang terakhir. Nah, satu sisi yang belum sempat terungkap ini dari sisi non akademiknya. Saya mau tanya saja sedikit terkait itu.
kira-kira apa suka dan dukanya Bapak ketika menyusun disertasi ini, sementara Bapak itu juga sebagai pejabat, pernah menjadi bupati Banggai Kepulauan dan sekarang kepala dinas PMD. Nah, kira-kira apa suka dan dukanya dalam proses penyelesaian disertasi? Demikian Pak. Saya pikir sebenarnya duka tidak ada ya, kalau bisa saya bilang. Lebih banyak sukanya. Kalau toh saya agak lambat ini kan sama-sama dengan Pak Arif Lacuba ini tadinya, itu karena memang faktor banyaknya tugas, banyak tugas dengan faktor terus menunda-nunda ini saya pikir. Jadi apapun itu ternyata kalau kita memang sudah prompt untuk melakukan sesuatu, maka tidak ada jalan mundur saya pikir. Nah, pasti ada. Justru ketika saya sebenarnya mengambil S3 ini ketika masih menjadi kepala dinas P3 belum jadi bupati. Jadi bupati itu justru memperlambat karena memang volume kerja menjadi pejabat kepala daerah itu ternyata memang sulit sekali. Makanya saya pikir habis waktu saya kalau secara subjektif saya juga sampai heran kenapa mau menjadi bupati, karena pasti sulit gitu. Kita tidak punya kehilangan waktu banyak dengan keluarga terutama, karena dari pagi sampai malam saya tanya Pak Agus secara langsung, Bapak suka ketika Bapak jadi anggota dewan atau sekarang jadi gubernur? Bapak jelas enak dari itu beliau. Jadi saya pikir memang menjadi kepala daerah itu mungkin kalau saya secara subjektif itu tidak merupakan pilihan yang baik. Jadi kalau saya nih, tapi mungkin ada yang memang punya latar belakang yang baik, yang memang membaktikan dirinya secara full di sini. Tapi memang saya rasa ini dukanya tidak ada, sukanya banyak. Saya banyak tahu dari terutama Pak Modirin itu soal bagaimana konteks diskusi soal bagaimana aplikasi SEM Amos dan di semua guru besar ini saya pikir ada dua guru kecil saya, guru kecil saya, teman kecil saya Muhammad Muzakir Pembolot Tutu ini. Selain guru besar ada guru kecil yang sama-sama masih kecil dulu. Dari kecil dari SD sampai dewasa ini kami sama-sama. Jadi saya pikir itu mungkin sudah terjadi. Profil Ustaz ini sama dengan orang yang kali dua. Orang kali dua itu tidak pernah menceritakan enaknya, yang menceritakan hal susahnya. Sehingga orang-orang yang mau kali dua lagi mikir dan susahnya. Itu bagian daripada dakwah saya kira. Tapi untuk jabatan bupati saya kira tidak ya, untuk teman-teman OPD yang mau, saya kira ini juga Pak Arjo PJ Bupati Donggala. Oke, makasih banyak. Saya persilakan duduk kembali untuk sementara. Sebenarnya ada sosin sidang, tapi nilainya sudah masuk ke saya. Untuk mempersingkat, tidak usah kita berdiri di depan saya. Para pengunjung duduk saja. Hasil pengumpulan nilai, kemudian data yang saya peroleh bahwa IP rata-rata yang ada untuk semua mata kuliah di luar disertasi raihan sebesar 3,92 IP-nya. Kemudian ujian pada hari ini teman-teman penguji memberi nilai 87,91 atau sama dengan ekuivalen nilai A. Sehingga setelah nilai kita gabung, maka IP-nya naik menjadi 3,97. Dari data yang saya peroleh, Pak Ihsan Basit ini 2 kali cuti. Sebenarnya dengan IP ini mestinya cum laude atau pujian. Namun ada catatan bahwa ada cuti. Yang bisa dapat predikat cum laude atau pujian itu adalah kalau tidak ada cuti. Maka dengan demikian berdasarkan hasil panduan akademik ya, kalau kita sesuaikan maka kami bersepakat untuk memberi nilai dengan apa namanya yudisium sangat memuaskan. Apakah Pak Basit menerima? Baik,
Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya seperti penguji menetapkan Bapak Ihsan Basir SHMH ya, LLM LLM ya, Ihsan Basir SHLLM pada hari ini sebagai doktor ya pada Universitas Erlangga khususnya pada prodi ekonomi. Baik, dengan demikian disertasi ini dinyatakan diterima dan kepada langsung saya lantik ya. Baik, yang saya hormati teman-teman tim penguji, kita dalam keadaan duduk saja. Pada hari ini dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Bapak Ihsan Basir, Sarjana Hukum LLM, sebagai doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu manajemen. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi kepentingan ilmu pengetahuan nusa, bangsa dan agama. Semoga saudara Dr. Ihsan Basir dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Dengan demikian saya mengucapkan selamat kepada saudara. Untuk menyampaikan ucapan terima kasih atau kesan-kesan selama studi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya dan senantiasa menyertai setiap langkah saya sehingga proses pendidikan penyusunan disertasi yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi program doktor pada pasca sarjana program studi doktor ilmu ekonomi dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mempersembahkan disertasi ini kepada kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda Basir Muhsin dan Ibunda Mustihara Burgani, yang senantiasa memberikan kasih sayang meskipun sudah almarhum. Saya juga kemudian harus menyampaikan kepada istri saya tercinta, Profesor Dr. Wahyuningsi MSc, jadi juga putra tersayang saya, terbit reformator dan putri tercinta Sri Kandi Krastai. Jadi dua orang ini agak aneh namanya. Satu terbit reformator, satu Sri Kandi Krastai. Jadi saya menamakan terbit reformator jauh sebelum reformasi, Pak. Jadi beliau lahir sebelum reformasi. Entah kenapa saya menamakannya terbit reformator. 2 tahun sesudahnya ada reformasi. Sri Kandi juga begitu, keras tyrant saya menghancurkan tirani, keras tyrant. Jadi dua anak saya ini agak aneh namanya. Jadi perlu diketahui, ini saya berterima kasih pada mereka berdua, anak-anak saya dan istri saya tercinta, karena begitu banyak bantuan. Istri saya ini bukan cuma sekedar teman hidup, tapi juga teman diskusi, terutama ini untuk disertasi ini, karena banyak sebenarnya yang saya harus studi ini beliau. Jadi kalau saya mau bilang tidak ada konsep law of diminishing return gitu untuk istri sebenarnya. Kalau pakai teori ini, dia berapapun inputnya, mau dia variable exoget apapun, itu tetap menciptakan
nilai yang baik, membentuk menguatkan kekuasaan saya sendiri, dan memberikan loyalitas terpikul menurut saya. Mudah-mudahan ini bisa, ini pakai teori-teori ekonomi yang saya mendalaminya dalam waktu beberapa tahun terakhir ini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih pada adik-adik saya Subhan Basir dan Lestari Basir. Selanjutnya saya mau sampaikan terima kasih banyak Bapak Prof. Dr. Jainuddin. Ini bukan cuma Prof, tapi saya mengenalnya sejak lama dan sangat sering diskusi. Akhir kita diskusi tentang OPEX dan OPEX di Perusda. Jadi kepada Prof. Dr. Abdul Razak Munir ini luar biasa. Terima kasih Prof sudah mau menjadi penguji eksternal saya. Garut dan Makassar ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Prof. Dr. Limawati Rombe, saya seringnya memanggilnya Mama Sandi sebenarnya, karena beliau juga adalah orang yang sangat sering berinteraksi dengan kami. Terima kasih sudah memberikan kuliah-kuliah yang sangat menarik, meskipun muridnya waktu itu cuma 2, maka 3 kami. Nah itu luar biasa. Profesor Dr. Syamsul Bahri selaku promotor terutama. Nah, ini terima kasih Prof sudah sabar mendengar saya. Profesor Dr. Cornelis S. Tembus PhD selaku co-promotor yang memang banyak sekali memberikan bantuan kepada saya. Ini luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dr. Cornelis. Dr. Musakir ini guru kecil saya, guru besar. Mudah-mudahan segera mendapat guru besar. Ini luar biasa perhatiannya ke saya. Saya tidak bisa hitung secara materi, tapi luar biasa orang yang banyak saya diskusi. Dr. Samsul Bahri dari Parani, terima kasih Ustaz sudah memberikan banyak masukan. Sebenarnya saya mau menggarisbawahi soal sidik, ya, tablik, fatona itu sama sebenarnya dalam konteks etika bisnis itu. Jadi bisa saya masukkan ini sebenarnya terhadap Rasulullah. Jadi kalau fatona itu kecerdasan, sidik itu kejujuran dan trust, dan jadi semua masuk. Jadi saya pikir Al-Baqarah 168 insya Allah saya masukkan dalam disertasi saya. Dr. Mas Puri Mas Sutomo, Mas Tom, ini saya punya adik, tapi luar biasa. Saya juga akrab, sering bermain karena satu sekolah di SMP, jadi sering diskusi. Terima kasih Pak Dr. Tobi, Dr. Gira, Mulia Santi, ini juga teman istri saya yang saya selalu lihat. Nah, selaku penguji dan dia tertutup ini saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, beliau mengirim WA, Ibu Wakil Gubernur dan Ibu Seprof. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dekat saya. Di sini ada Dr. Arif Latuba, luar biasa. Sebenarnya beliau yang maksa saya Pak. Ini ada Pak Rifani, teman saya terdekat ini di antara semua. Ya, mudah-mudahan beliau mau. Ya, jadi beliau ini sama-sama selalu lagi dengan saya setiap Jumat. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman mitra kerja saya di Dinas PNB. Ini juga luar biasa bantuan Bapak Ibu sekalian mitra kerja saya yang memperkaya horizon ilmu saya selama ini. Karena dengan pergeseran pemikiran mengarah pada pencerahan pemikiran. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, saya keluarga besar Banggai Kepulauan karena mereka memberikan kontribusi. Jadi keluarga besar masyarakat Banggai Kepulauan yang memang banyak memberikan saya dorongan dan beberapa orang yang saya mungkin tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi luar biasa kontribusinya kepada saya. Akhirnya saya berharap semoga disertasi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi akademisi, praktisi, peneliti yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada ilmu manajemen, pemasaran, dan bisnis.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita sampai pada ujung acara. Sebelum saya tutup, tentunya pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih. Selamat dulu kepada Bapak Dr. Ihsan Basir, ya, sudah hari ini sebagai dokter. Kemudian seluruh keluarga yang memberikan support, juga kepada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Abdul Razak Munir. Selamat sehat Prof, selamat di Palu dan kembali ke Makassar. Masih ada lagi ujian ya sesudah ini? Masih ada 3 kalau bersalah. Jadi sekian data sudah 30 dilampaui. Terima kasih banyak atas amal jariahnya, juga kepada Ketua Prodi Dr. Musakir Tomboltutu, ini Ketua Prodi yang ganteng dan semangat Ketua C. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. Samsul Baride Parani, Pak Ustaz. Tadi masuk lagi punya ayat. Hadis tadi kan program? Ayat. Luar biasa. Juga kepada Dr. Mas Pil Sutomo atau Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy sudah hadir dalam ujian ini, sudah memberikan kontribusi penyempurnaan disertasi dari Bapak Ihsan Basir. Selanjutnya kepada Dr. Ira Nulisanti, Profesor Dr. Samsul Bahdi, dan Pak Ponirin, ya, sebagai co-promotor. Selanjutnya kepada keluarga saya ucapkan selamat ya keluarga ini. Kemudian juga kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Wajid sebagai salah satu ketua OPD, juga kepada teman-teman rekan-rekan ini Dr. Ari Macuba, Gina, kemudian Pak Rifani hadir semua. Saya kenal akrab sama mereka-mereka ini karena saya sering jadi pansel. Baik Bapak-Ibu sekalian, atas kehadiran kita semua, maka acara ini berjalan lancar dan sukses, insya Allah berkah. Dan pada ini saya menyampaikan terima kasih dan rasa syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang ujian saya ditutup dengan resmi.